Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya ingin sedikit sharing gimana cara upgrade sprayer gendong Powara 16 liter ini dari DGW ke pompa yang Nikuma 160 PSI maupun Nikuma yang 155 PSI, mau pakai U juga nggak apa-apa, sama. Jadi seperti itu ya. Nanti kita akan cek mana yang paling pas, paling cocok untuk upgrade ini. Sementara kita upgrade ke single dulu, nanti kalau memungkinkan kita cek juga untuk upgrade ke dual gimana caranya. Oke? Kita akan upgrade juga akinya dengan 12 Ah ataupun pakai baterai lithium Nikuma yang 14 Ah seperti itu ya. Jadi kalau Powara ini kan space untuk tempat akinya itu bisa sampai yang muat yang 12 Ah ya. Cuma kan beratnya itu 3,5 kilo. Kalau ini cuma 1 kilo. Jadi seperti itu ya. Nah, kita akan coba. Kemarin kan sudah kita review ya. Jangan lupa kalau yang belum nengok reviewnya sprayer Powara, cek di video kita sebelumnya ya, review Powara. Jadi seperti itu. Powara ini adalah eh, ini sebenarnya DGW Reborn ya, DGW yang awal di Reborn jadi Powara, sebenarnya sama. Nah, kita akan coba langsung buka saja ya. Ini ada akinya yang lama, jadi sebelum kita upgrade itu akinya harus dikeluarkan karena kita akan balik ya, supaya akinya itu tidak terbanting ya. Nah, ini ada akinya. Buka akinya itu mudah ya, dari belakang dia pakai masih pakai ini apa namanya, kabel ya. Ada pakai kabel itu ada plus minusnya. Jadi salah satu kelebihannya memang koneksinya lebih bisa terjaga ya. Jadi bisa dites di luar juga akinya seperti ini. Kalau yang pakai slot di dalam kan kita nggak bisa yang ngetesnya dengan aki di luar ya. Jadi kalau ini bisa dites dengan aki di luar. Nah, ini adalah akinya bawaannya dari DGW. DGW karena ini kan produk DGW. Jadi ini pakai yang 8 Ah. 8 Ah harusnya di sini. Ini di sini. 12 volt 8 Ah. Seperti itu ya. Ini dari produksi Taiying. Oke. Sama ini ada produksi Taiying. Ini nggak ada catnya, nggak ada catnya lagi. Tapi ini dari Sinider. Maya, oke. Oke, kita sudah buka akinya. Kita akan, nah ini fungsinya kalau pakai 12 Ah ini ya dilepas ya. Ini bisa nggak dipasang. Kita terbalikan saja. Kita akan coba buka, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baut. Oke. Jadi kita buka semuanya ya. Oke, udah saya buka semua bautnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini intipan kecilnya nggak saya buka ya, karena memang jadi kalau dibuka gini kan dia ngikut aja ya, nggak perlu dibuka. Jadi seperti itu. Nah, ini pompanya kecil, bodinya pendek. Jadi normalnya kalau pakai pompa yang sepanjang ini, ya, sepanjang ini, dia harus dipotong, bodinya dipotong dikit nih sini. Potong ya. Oke, nanti kita potong. Tapi kalau mau pakai yang ini yang 4148, dia nggak harus dipotong, udah langsung masuk. Cuma kakinya aja dilepas dua di bagian belakang. Oke, karena saya mau pakai yang panjang, maka saya akan potong dulu ya. Saya akan potong belakangnya ini segaris labelnya ini ya, selabelnya. Ini kira-kira motongnya pakai apa? Bisa pakai gergaji. Gergaji apa ya? Karena kan ini sebenarnya jaraknya lumayan jauh kan ya? Jauh tuh. Jadi kalau misalnya kita buka ya, nah ini masih ada space segini, jadi saya potong cuma segini. Jadi sebenarnya motornya sama ya, cuma body covernya aja yang beda. Jadi nggak masalah kalaupun mau dipotong. Jadi malah sirkulasi udaranya, terus kaki belakangnya juga kan nggak dipakai juga. Ini motongnya pakai apa? Bisa ada gergaji besi gitu kan, atau kalau yang punya gerinda bisa pakai gerinda. Jadi kita potong. Oke, ini hasil potongannya udah saya potong ya. Saya potong di pas garis ini tadi. Ini pas garis. Kalau kita samakan sama ini sekarang jadi sama panjangnya 6 cm. Jadi kita potong 1 cm aja.
Jadi seperti itu, belakangnya seperti ini ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kita potong seperti ini. Jadi nanti pun di sini terlindungi ya. Jadi tinggal kita coba ini ya, lepas sekarang pompanya. Ini kita lepas dulu, bautnya ada dua. Ini kita lepas kanan kiri. Nah kemudian, nah ini dia, yang ini kita bisa lepas ya. Tapi sebelumnya yang ini dulu nih. Yang ini kenapa dia pakai yang non drat ya, ataupun soket-soket, karena sebenarnya ini ada kesalahan molding kalau menurut saya. Kan sebenarnya kalau pakai drat kan lebih simpel ya, cuma ini agak miring, jadi posting nggak lurus banget, jadi terpaksanya dia pakai yang agak non drat gitu ya. Nah seperti itu saya udah lepas. Ini kita tinggal pakai petang seperti ini, lepas ya. Nah seperti itu, mudah ya. Nah mudah. Nah ini kita bandingkan panjangnya sekarang, kurang lebihnya sama ya, kurang lebihnya. Oke, kita pindahkan ininya. Oke, udah saya pasang ya. Ini masangnya ya biasa aja, tinggal pasang jepit-jepit, baut dua, udah. Ini posisi seperti ini ngepres banget, masih yang ngepres banget. Kepala depannya ini sampai mentok sini juga. Jadi misalnya kita pengen ngejust cut off-nya juga harus dicopot dulu ya. Karena ini kan nggak ada lubang buat ngejustnya. Nah kemudian ini pompa yang lama. Nah sebenarnya untuk memasang ini bisa dilepas dari konektor. Tapi saya lebih suka motong dan sambung manual biasanya ya, karena ini kalau dilepas biasanya agak kendor, nggak kurang bagus. Jadi saya biasanya potong saja dan saya sambung. Oke, ini merah ke merah. Ini kan gampang ya. Merah ke merah, yang hijau ke hijau. Kabelnya bagusan punyanya Nikuma ya, tebelan itu. Di sini kabel aslinya lebih tipis. Setelah itu bisa disolasi ya, disolasi supaya lebih aman. Isolasi. Kalau punya selongsong bakar bisa dipakai selongsong bakar juga. Oh, oke sudah ya. Jadi kabelnya ini dirapikan di belakang ya supaya nggak ketabrak di aki ya. Kita coba dulu ya sebelum kita pasang, kita pakai coba. Nah, ini kelebihannya kalau pakai yang non soketnya kita nyobanya lebih mudah ya, bisa pakai kabel gini. Nah, kita coba dulu. Nyala ya, nyala nggak ada masalah. Pakai potensial nyala. Oke, kita tinggal pasang lagi cover belakangnya. Jadi kita amankan pakai cover belakangnya seperti ini. Oke, kita baut. Oke, sudah selesai saya baut semua. Ya triknya nanti di baut sebelah sini ini agak dicuak dikit ya, karena agak nabrak. Jadi kita coba pasang kakinya lagi, sekarang kita balik ya. Nah, kalau kita pasang 12 ah seperti ini ya, kita pasang 12 ah. Ini seperti ini kalau pasang 12 ah ya. Nah, jadi nambah beratnya itu kira-kira 1,3 ya, kalau diganti dari 8H ke 12Ah tuh kira-kira beratnya. Itu agak sempit. Oh ininya kabelnya di atas ya. Oke, ternyata setelah saya teliti kenapa dia sempit. Jadi siripnya ini kelihatannya terlalu berlebih ya, ada juga. Jadi sempit, nggak bisa masuk. Jadi solusinya sementara saya kendorin dulu baut bawahnya, kemudian baru bisa dia masuk. Nah, jadi agak terjadi longgar kan kalau udah dikendorin seperti ini kan, jadi masuk ya. Jadi PR juga kalau misalnya nanti misalnya mau di 12 AH, masukinnya bisa dikendorin dulu. Kendorin dulu ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau udah bisa dibaut kenceng lagi bawahnya. Ya, tapi agak merepot ya. Agak merepot. Tapi jadi kenceng banget ini punya. Nah, seperti itu. Tutup pintunya bisa dipasang. Ya. Ini ke bawah ya. Nah,
seperti itu 12-nya kita coba. Nah, nyala ya. Tuh indikatornya. Nah, ini yang banyak tanya, maksud indikator kok merah sama hijau nyala. Kalau tiga-tiganya nyala berarti dia masih normal. Kalau hijaunya masih normal, nyala. Itu berarti dia full. Kalau misalnya yang nyala yang ini tengah kuning sama yang merah berarti dia udah mau habis. Kalau merah aja berarti habis. Kalau misalnya nyala merah doang tapi yakinnya masih bagus, berarti indikatornya yang rusak. Nah, seperti itu ya. Caranya seperti itu. Nah, karena ini yang saya pengen coba adalah yang nih sekarang kita mau coba yang ini ya, ini Kuma. Ini yang baterainya. Tapi kalau tanya ini stoknya belum ready lagi ya. Ini akan ready nanti di pertengahan atau akhir bulan Mei ya. Karena kita kehabisan sel. Nah, ini cara lepasnya lagi karena tadi udah saya kencengin jadi susah ya kan. Jadi harus dikendorin lagi. Kendorin dikit lagi. Nah, kendorin dikit. Jadi ya agak longgar. Ini ya ngebug dari DW. Atau nanti bisa di siripnya itu bisa dikurangin dikit lah. Siripnya. Oke, kita ganti lagi. Siripnya ini kalau bisa diamplas dikit, dipotong dikit pakai cutter gitu ya, bisa lebih pas untuk 12 AH. Jadi nggak sempit. Nah, kita sekarang mau coba yang kalau misalnya nggak apa-apa sempit gitu kan, coba dikendorin aja bautnya. Ya, nggak apa-apa juga sih. Bak seperti ini. Kita coba yang kaki atau mungkin kakinya yang lebih tinggi kali ya. Oh iya itu memang lebih tinggi ya. Nih kalau kita perhatiin kaki 12 ini posisinya memang lebih tinggi ya ini, lebih tinggi hampir 3 mili ya. Pantas ya kalau kita bandingin dengan ini. Coba kita bandingin. Ya dia lebih tinggi juga, pantasan dia sempit ke sininya gitu. Itu penyebabnya dari kakinya kenapa yang 12H itu sempit gitu loh. Sempit nggak muat, ternyata memang di akinya lebih tinggi, jadi solusinya harus dikendorin dikit atau misalnya juga bisa nah kalau kita pakai aki yang lithium yang itu kita pasang ini ya, nah ini pasang, nah ini enteng, ini gampang masukinnya, longgar sekali, jadi mudah. Nah, ini harus ke bawah dikit nih, agak-agak mentok. Nah seperti itu, kita tinggal tutup saja. Oke, sudah jadi pakai 14H ya lithium ya. Nah, kita coba ya. Nah tuh nyala ya, normal. Kita tinggal tes aja. Nah ini kan ini malah berkurang beratnya dari 2,2 kilo menjadi 1 kilo, jadi kurang 1,2 kilo tapi dengan kapasitas yang bertambah 4H. Jadi 4H malah 6H ya, dari 8 ke 14 nambah nama. Jadi jos mantap. Nah, kita akan coba langsung pakai air ya, seperti apa. Oke, sebelum saya tes ini kan kita coba kalau charger bawaannya ini kan cuma 1 ampere ya, dan ini buat aki SLA biasa. Ini bisa sampai 10 jam ngecasnya. Apalagi kalau pakai ini bisa 2 hari. Jadi kita pakai charger lithium yang khusus kita desain untuk aki kita ya. Jadi ini arusnya 3 ampere ya. Tapi ini kan akinya udah cukup penuh ya kemarin pas kita. Jadi kita coba aja. Nah, gitu. Tuh harusnya 3,2 ampere, 2,3 ampere. Jadi ini 3 ampere ya, gede jadinya 12,6. Nah, nanti penuhnya dia sampai kira-kira 0,0 atau minimal 0,1 atau 0,2 lah mendekati. Nah, seperti itu ngecasnya, gampang seperti itu. Gampang. Kita langsung coba aja ya. Jadi kita rekomendasikan memang di chargernya diganti. Nah, oke. Kita coba. Ini handle bawaannya juga sama selang bawaannya, nih handle kita ganti, sama sticknya ini kan kalau bawaannya kan yang plastik ya, plastik, jadi kita ganti juga yang handle yang gerigi gini dan pakai kuningan, dan kita tambahin nozzle yang ini ya kemarin ya, yang adjustable vortex ini. Jadi kita coba pakai ini aja.
Nah ini kosong ya, jadi enteng ini karena pakai aki lithium nih kosong, jadi enteng kita isi aja dulu untuk ini. Oke, langsung kita coba aja nih dengan nozzle adjustable Vortex yang bahan alloy yang ini yang kita bawanya. Jadi gitu ya, seperti apa? Kita semprot. Wah, seperti itu ya, mantap. Nah ini kalau ada yang suka tanya, Bang kok setelah saya ganti pompa Nikuma atau Hue kok jadi dedetan Bang? Ya ini seperti ini ya, karena kan di power maksimum sementara airnya kecil seperti ini, maka dia nggak bisa, jadi harus harus dikecilin pakai potensio putarannya seperti ini, karena dia kena cut off seperti ini ya. Nah kalau posisinya ngepasin karena cut off seperti itu ya. Nah ini pakai nozzle yang Vortex ataupun adjustable ya. Kita coba pakai nozzle andalan kita. Nah ini nih nozzle andalan kita yang buat semprot yang paling mantap. 3 titik PLD 5. Nah ini Bang, nah ini kalau ini bisa dimaksimalkan nih. Nah ini juga masih agak dedetan ya kalau seperti ini ya, tapi ini kabutnya mantap banget ya kan. Nah itu mantap banget, ini pakai dedetan. Nah ini kita kecilin aja pakai potensi. Nah sampai dia ininya memanjang sendiri ya. Tuh mantap banget ya, karena ini terlalu siang jadi nggak kelihatan. Ini jos banget, mantap. Ini kalau ada bocor kurang kencang dikit. Nah itu dia hasilnya, kita sudah testing pakai nozzle PD. Oke, sementara itu aja review dari upgrade Poara ke pompa Nikuma 160 PSI dan aki lithium 14H. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video Tukuratwi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.